Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya punya sebuah kulkas dan beberapa minggu yang lalu saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu mencongkel daging yang ada di freezernya menggunakan pisau. Dan tanpa disengaja si pisaunya kena ke bagian evaporator yang di freezernya, lalu kemudian bocor. Dan setelah saya berkonsultasi ke servis kulkas, katanya biaya untuk membetulkan bagian yang bocornya adalah sekitar 600.000 karena harus ganti evaporator dan juga isi freon. Nah, sedangkan kulkas ini sendiri, ini harganya waktu saya beli itu 1.200.000. Kalau saya perbaiki, saya servis, harganya 600.000. Saya berpikir kalau saya benerin 600.000, apakah ini usianya akan lama gitu ya. Saya khawatirnya sih udah keluar 600.000, usianya tidak awet. Pada akhirnya saya mesti beli juga kulkas yang baru. Ya, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk beli saja kulkas yang baru. Dan kemudian mikir nih, ini kulkas nih mau diapain gitu. Dan karena saya punya beberapa perkakas dan selama ini perkakasnya masih saya tumbuk-tumbuk di dalam box, jadi kalau saya butuh itu mesti dikeluarkan satu-satu. Nah, saya kepikiran untuk menggunakan kulkas ini sebagai tempat penyimpanan perkakas yang saya punya. Nah, dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi di kulkas ini, ketika saya bongkar awal, saya bongkar dulu bagian yang lampunya, dibongkar dulu karena itu lumayan mengambil space ruang yang cukup ya. Karena ini kulkas juga bukan kulkas besar, jadi ada space segitu juga lumayan. Lalu kemudian ini bagian kiri kanannya saya pasangi multiplex ya, dengan tujuan untuk menggantungkan perkakas-perkakas yang bisa digantung. Jadi multiplexnya saya skrup ke dinding kiri kanan, lalu kemudian untuk menggantungnya saya hanya gunakan paku saja. Nah, lalu multiplex juga saya tempatkan di bagian pintunya untuk menggantung juga. Ya. Dan tentunya ini di bagian tengah kulkas, hambalan-hambalannya mesti dihilangkan, mesti diambil, karena kalau tidak diambil ya akan merepotkan ya, tidak akan cukup ya. Yang lama dari proses pengalih fungsian kulkas menjadi perkakas ini adalah memikirkan cara yang efektif, barang mana harus ditaruh di mana, gitulah kira-kira. Dan ini yang saya akhirnya miliki seperti ini. Nggak tahu nih kalau nanti akan berubah lagi. Jadi di freezer ini, freezer yang rusak ini saya tempatkan gerinda sama planner dan juga kunci pas ya. Dan di sini nih, nah, di sini sebelah sini saya tempatkan paku-paku dia seperti ini nih. Yang ini dimana partisi ini adalah dari tempat perkakas saya sebelumnya ya. Dan lalu kemudian di sebelah sini nih saya tempatkan penggaris penyiku, dan itu ada gergaji besi ya. Dan di sebelah kanan saya tempatkan gergaji biasa dan juga kunci Inggris yaitu, dan palu gitu. Ini yang tengah-tengahnya saya tempatkan circular saw, itu yang hitam itu box bor listrik, dan yang ini mesin trimmer ya. Nah, dan yang di pintu-pintunya ini juga bagian atasnya seperti ini, bagian hambalan keduanya seperti ini, dan yang ketiganya seperti ini. Ini bagian ini nih yang tadinya sayuran. Nah, ini saya isi begini nih ya. Nah, apakah semua perkakas saya masuk ke sini? Hampir semuanya masuk ke sini. Ada beberapa yang memang tidak muat untuk di sini ya, saya masih simpan di tempat lain. Ini juga sebenarnya kalau ada nambah lagi perkakas baru, saya juga bingung sih taruh di mana gitu ya. Ya, setidaknya ini bisa menyimpan perkakas yang selama ini bertumbuk di box penyimpanan saya.
Ya, kalau di sini saya mau ngambil salah satu, tidak mengganggu yang lainnya. Misalkan saya butuh circular saw, saya ambil aja circular saw-nya. Tidak harus membongkar-bongkar dulu yang lain. Begitupun kalau saya butuh ini itu, lebih terorganize lah. Dan sebagai pengamannya, karena di rumah saya banyak anak-anak, saya gembok kulkasnya. Saya pasang gembok di sini nih, ya. Saya pasang gembok biar lebih aman. Gitu. Nah, itu saja ya bagaimana saya mengalihfungsikan kulkas ini menjadi tempat penyimpan perkakas. Barangkali menjadi inspirasi Anda, ide Anda juga ya untuk membuat hal yang sama. Dan sekali lagi yang membuat agak lama itu dah mikirkan perkakas yang ini disimpan di sebelah mana. Itu sih sehingga penyimpanannya lebih efektif. Ya, ini cocok untuk saya yang tinggal di perumahan yang rumahnya kecil ya, tapi kalau rumah Anda gede mah punya workshop sendiri, gak masalah lah, tidak dipermasalahkan masalah penyimpanan. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.